Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wassahabah, amma ba'du. Pemirsa sekalian, ada usulan, yaitu hukuman mati bagi koruptor. Jadi kita dapat dua koruptor. Yang pertama, koruptor ada lobster di balik batu. Jadi bukan udang sekarang yang di balik batu, lobster. Ada juga koruptor dana bantuan sosial, yang mana kita sekarang lagi dalam masa pandemi, duitnya dikorupsi, saudara. Lalu apakah bisa diterapkan hukum undang-undang yang memang ada disebutkan di situ bahwa koruptor bisa dihukum mati? Bagaimana keterkaitannya dengan hukum Islam? Maka dalam hal ini sebenarnya syariat Islam itu tujuannya ada 5. Salah satunya adalah menjaga harta. Makanya tidak boleh ngambil harta yang bukan miliknya. Termasuk bahkan itu suami istri itu hartanya, suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Jangan mentang udah hidup satu rumah kemudian main nyilap-nyilap baik, itu tidak boleh. Nah, pulaju keluar bahasa linggawaku nih, tidak apa-apa, kaget subtitle di bawah. Jadi hak harta itu milik masing-masing. Anak punya haknya, suami punya haknya, istri punya haknya. Tidak boleh main ambil harta orang lain yang bukan milik kita. Salah satu dari sekian dosa besar adalah mengambil hak milik orang lain. Dan ini dosanya double. Vertikal dapat, horizontal dapat. Dia dosa kepada Allah, juga dia berdosa kepada hambanya, kepada manusia. Taubatnya nanti kepada Allah dan minta maaf sama manusia sekaligus balikin duitnya. Nggak bisa cuma minta maaf aja. Saya maaf ya, rakyat Indonesia sudah mengambil duit kalian, enak aja minta maaf doang. Balikin duitnya. Jadi duitnya dibalikin plus minta maaf kepada Allah, kemudian bertaubat. Lalu bagaimana? Apakah sebenarnya hukum bagi pencuri di dalam agama Islam? Sebenarnya hukuman bagi pencuri ini paling ringan itu dipotong tangannya. Dipotong tangannya, itu yang paling ringan. Kok enggak jera juga? Dalam artian sudah berkali-kali dihukum, tapi kok dia masih juga korupsi. Lalu bagaimana? Al-Quran menjelaskannya, atau di dalam ajaran agama. Dalam hal ini rujukannya adalah Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tafsir disebutkan bahwa di antara atau contoh orang-orang yang merusak di muka bumi ini adalah orang-orang yang nyilap, yang ngambil duit rakyat, yang korupsi. Orang-orang yang korupsi itu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Lah bayangin, ini dana harusnya sampai untuk bencana alam, tapi nggak sampai. Itu berarti bencananya menjadi besar, alam menjadi rusak, semakin rusak gara-gara dananya tidak sampai. Berarti orang-orang yang korupsi tadi adalah dia membuat kerusakan di muka bumi. Seperti itu dijelaskan di dalam kitab tafsir. Oleh karena dia ini termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka hukumnya adalah apa? Ayyuqattalu. Boleh dihukum mati kalau sudah tidak ada hukuman yang pas buat dia. Tapi tetap yang menghukum mati hakim. Aku cuma ngunjuk nasihat baik, cuma memberi peringatan, cuma ngasih tahu. Adapun keputusan apakah layak dihukum mati atau tidak, tetap itu kembali kepada Pak Dewan Hakim yang mulia yang menetapkannya nanti. Itu di dunia. Di akhirat, di ujung ayat disebutkan apa? Walahum fil akhirati adzabun azim.
Di akhirat azabnya amat sangat pedih, azabnya pedih sekali bagi orang-orang yang membuat orang lain kelaparan, harusnya makanan itu sampai tapi tak sampai. Yang korupsi ini kan bukan orang miskin. Apa kurang? Itulah yang dikatakan bahwa harta itu nggak ada habisnya. Dia mau punya satu gunung emas sekalipun akan minta gunung yang lainnya, akan minta gunung yang kedua. Jadi tidak akan ada habisnya dengan harta. Lah yang korupsi ini kan pejabat. Duit tidak salah-salah banyak. Rumah tidak salah-salah mewah. Kehidupan kurang apa, tapi masih juga korupsi. Itu semua karena kurangnya pendidikan agama. Dia tak tahu, atau mungkin dia tahu, tapi dia menghiraukannya bahwa azab yang pedih bagi orang-orang yang makan duit rakyat. So, jangan korupsi bos. Di akhirat pedih bos. Jangan korupsi, di akhirat pedih. Lebih baik hidup apa adanya. Jadi orang miskin pun tak apa. Yang penting di akhirat selamat. Ketimbang kau jadi orang kaya, di dunia tak lama. 60 tahun, 70 tahun. Di akhirat yang lama nanti. Mikir ulang bos. Itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.